Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, saya minta satu untuk berdoa. Mbak Devi, tolong untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Devi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, sebelum kita mulai semuanya, mari kita menyanyikan dulu lagu nasionalisme agar jiwa nasionalisme kita selalu melekat pada diri kita masing-masing. Oke, sebelumnya Ibu akan perlihatkan. Saya minta Dwi Marta untuk memimpin temannya dalam menyanyi. Teman-teman semuanya, kita akan menyanyikan lagu nasional kita. Mari. Kristus dalam batinnya, hari kemerdekaan kita, hari kita mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih Dewi Marta sudah dalam menyanyikan lagu nasionalisme. Coba kalian amati gambar di depan ini. Sekarang Ibu mau tanya, ya, ayo siapa yang pernah wisata ke Gunung Bromo? Saya, Bu. Novia. Saya, Bu. Novia pernah ke sana? Iya, Bu. Ke sana. Oke, sekarang Ibu mau tanya, ada apakah di sana? Iya, Bu. Kemudian ada tempat parkir untuk mobil jeep. Di situ, di tempat parkir di situ pasti banyak sekali mobil, motor, pasti ada tukang parkirnya. Tukang parkiran, dan pasti di situ kita disuruh bayar. Pasti ada keuntungan yang dimiliki, ya tidak? Jadi, untuk menjawab hal tersebut, ya, kita bisa selesaikan ya masalah itu dengan menggunakan program linear. Oke, jadi kita akan belajar di sini tentang program linear. Tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan memenuhi secara benar. Yang kedua, pertama kita akan mempelajari ya tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih linear dua variabel? Bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Senja. Silakan Senja. Linear dua variabel pertidaksamaan variabel tapi bersatu, Bu. Iya, bagus sekali. Lihat ini. Jadi pengertian pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat satu. Oke. Pertidaksamaan linear dua variabel itu mempunyai bentuk-bentuk. Yang pertama adalah AX tambah BY lebih besar daripada C. Yang kedua adalah AX tambah BY lebih kecil daripada C. AX tambah BY lebih besar sama dengan C, atau AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Dengan X, Y variabel dan A, B, C adalah konstanta. Di sini Ibu sudah memberikan contoh soalnya ya. Ibu sudah memberikan contoh soalnya di situ. Contoh yang pertama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 2. Bentuk X lebih besar sama dengan 2, apakah itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Ya, Ike, silakan. Bukan, Bu. Bukan. Ya. Kenapa bukan, Ike? Karena tidak memiliki variabel Y. Ada jawaban yang lainnya? Desi, silakan. Saya, Bu. Ada jawaban yang lain? Karena koefisien Y bernilai 0, Bu. Jadi hasilnya 0. Oke, berarti X lebih besar sama dengan 2 itu merupakan ya dua variabel. Jadi di sini sudah dikatakan variabel X dia mempunyai koefisien 1, variabel Y dia mempunyai koefisien 0. Ini itu merupakan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya pertanyaan lagi, apakah X kuadrat tambah 2Y lebih besar sama dengan 0 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Novia, silakan Novia.
Bukan Bu, bukan ketidaksamaan linier dua variabel. Bukan. Kenapa Novia? Karena angka tertinggi ketidaksamaan linier dua variabel itu 1, Bu. Tapi di persamaan X kuadrat sama dengan 0 itu pangkat tertingginya 2. Jadi ketidaksamaan linier dua variabel. Iya, bagus sekali Novia. Kita sudah tahu di penjelasan awal, jadi pangkat tertingginya di situ adalah 1. Oke, ini adalah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel berbentuk AX tambah BY lebih kecil daripada C. Langkah-langkah yang pertama adalah gambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua, pilih sembarangan titik uji U X1, Y1 di luar garis. Masukkan nilai X1 dan Y1 pada pertidaksamaan. Yang ketiga adalah apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik U X1, Y1 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Ini Ibu mempunyai contohnya. Di sini X lebih besar dari 2. Nah, lebih besar dari 2 ini adalah mulai diagram kartesius ya. Di sini ada 2. X lebih besar dari 2 berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu dia berada di sebelah kanan. Nah, di sini karena lebih besar daripada 2, di sini tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya ini merupakan garis putus-putus. Kalau di sini lebih besar sama ada sama dengannya, berarti di sini bukan merupakan garis putus-putus. Ibu mempunyai contoh soal. Di sini 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini Ibu punya contoh soal, garis batas 2X tambah Y lebih sama dengan 0. Jadi kita masukkan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini atau menjadi 2X itu dia sama dengan 5, jadi X dia sama dengan 5/2. Jadi sumbu itu memotong X di titik 5/2,0. Nah, tadi kita sudah memisalkan Y sama dengan 0, itu untuk sumbu X. Sekarang kita misalkan lagi untuk sumbu Y. Kalau sumbu Y kita misalkan itu X sama dengan 0, jadi kebalikannya di sini. Jadi kita substitusikan, dia menjadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 5, sehingga Y didapat nilainya yaitu 5. Jadi grafik itu memotong sumbu Y di titik 0,5. Sebelum menentukan daerah himpunan penyelesaian, di sini kita melakukan titik uji terlebih dahulu. Kita uji, di bawah di sini adalah titik 0, kita ambil salah satu titik yaitu titik 0,0. Nah, kita masukkan di sini nilai X-nya 0, nilainya Y-nya 0, sehingga sini didapat ya 0 lebih kecil sama dengan 5. Betul apa tidak? Betul, Bu. Karena betul, maka di bawah ini di bagian kiri atau di bawah garis itu dia merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya ini contoh yang kedua yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2X kurang Y lebih besar sama dengan 2. Ini sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaan 2 atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Ini contohnya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ini merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, sistem, Bu. Iya. Kenapa bisa katakan iya? Ada yang lain jawabannya? Sistem persamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Iya, Bu. Merupakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apa? Karena di sini ada dua pertidak, tapi di sini mempunyai variabel yang berbeda. Pada persamaan 1 ya, ini variabelnya dia menggunakan variabel A dan B. Ya, sedangkan pada persamaan 2 ini merupakan menggunakan variabel X dan Y. Jadi dia tidak bisa disebutkan, jadi bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, di sini Ibu sudah memberi contoh soalnya. Yaitu soalnya langkah-langkahnya sama. Sekarang ini ada video pembelajaran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang program linear variabel. Oke, di sini untuk yang pertama itu bukan merupakan pertidaksamaan karena di sini ada demikian video pembelajaran untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Apabila kalian ingin melihatnya kembali, kalian bisa ya buka di
link YouTube ini Ibu sudah bagikan linknya di Google Classroom. Nah, sekarang kita belajar dalam model matematika. Itu jadi model matematika suatu hasil input dari menerjemahkan persoalan sehari dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, ini tadi masalah yang pertama yang Ibu tanyakan. Di sini ada masalahnya, model penyelesaian pembahasannya. Ini adalah model salah satu pembahasannya. Nah, sekarang setelah kita mempelajari, detail sudah Ibu berikan. Sekarang tolong kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Ya, pembagian kelompok tadi Ibu sudah bagi dan Ibu sebarkan di WA grup, yaitu anggota kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kerjakan, unduh LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah? Ada yang sudah mengunggahnya? Sudah, Bu. Sudah? Siapakah yang sudah mengunggah di Google Classroom? Sudah. Oke, mungkin ini ada yang mau mempresentasikan? Mungkin ada teman yang lain yang mau mempresentasikan? Mungkin Devi bisa mempresentasikan. Devi Rahayu, silakan. Iya. Bisa coba ya, Bu ya? Iya, silakan Devi. Ya, Bu. Nggak muncul. Lama banget ini jaringannya, Bu. Iya. Muncul nggak, Bu? Muncul, silakan dipresentasikan. Jadi ya mungkin itu yang dipresentasikan di situ ya. Ya, yang aktivitas 1 kan ya, Bu ya? Iya, yang aktivitas 1. Ya, soalnya kan di sini disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Bagian yang A yaitu 6 min 4x lebih dari sama dengan 2x plus 24. Jadi hasil dari kelompok saya itu setelah diselesaikan, setelah dioperasikan, nilai x-nya menjadi kurang dari sama dengan min 3. Ini untuk operasinya, Bu. Kemudian untuk yang bagian D-nya yaitu 4x plus 1 kurang dari 2x min 11. Ini karena belum saya selesaikan, Bu. Oh iya, tidak Kelompok saya apa-apa. belum selesai Yang kedua mengerjakannya. mungkin Ya, Bu. Nah, untuk aktivitas yang keduanya, dengan menggambar grafik, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya, yaitu X lebih dari sama dengan 0, kemudian Y lebih dari sama dengan 0, kemudian 5X plus 4Y lebih dari sama dengan 20, lalu 7X tambah 2Y kurang dari sama dengan 24. Jadi, grafiknya yang kelompok saya buat adalah seperti ini, dan didapatkan di HP-nya yang ini, Bu, di atas. Oke, bagus sekali Devi. Nah, dari hasil presentasi dan hasil pembelajaran hari ini ya, apa sih hasil dari hasil dari pembelajaran hari ini? Mungkin Miftah bisa menjawab? Kesimpulannya, Ibu, Ya. ketidaksamaan linear dua variabel adalah suatu ketidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Itu Iya. kesimpulan dari kelompok kami. Iya, bagus sekali kesimpulannya Miftah. Jadi, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran ini. Ibu sudah upload ya LKPD, yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Di situ ada ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Dan sudah ada durasi menitnya di situ. Jadi kalian paling lambat nanti jam 2 itu harus mengupload hasil kerja kalian gitu. Nah, di situ yang tidak mempunyai nanti mendapatkan nilai di bawah KKN itu akan mengadakan remedial, dan yang di atas KKN juga itu akan mengadakan pengayaan. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi objektif. Kita akan bahas tentang itu. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu minta Titin tolong pimpin temannya untuk berdoa. Ya Bu, mari teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Tintin. Ingat anak-anak, jangan lupa 3M. Kita menjaga apa itu? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan apa yang Memakai satunya? masker. Memakai masker. Dan Memakai jangan masker, kemana-mana Bu. kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Karena Iya, Bu. pembelajaran hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.